Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewati itu. Kalimat Rasulullah SAW. Jadi kalimat tepat, Pak. Jadi kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena hari ini kadang-kadang kita membuat teori tapi jauh dari konsep ilahi. Kita membuat teori begini, Pak. Seiring dengan semakin sejahtera sebuah bangsa, maka seiring itu umur semakin panjang. Betul? Silakan dikoreksi. Kalau Nabi mengatakan, ente mau sejahtera apapun, umur umatku 60 sampai 70 saja rata-ratanya. Qat'i ini baru wahyu qat'i. Makanya jangan mudah orang terbawa hanya oleh sebuah penelitian bahwa orang makin sehat, mungkin lebih sehat, lebih makmur, lebih sehat mungkin saja. Tapi urusan umur kan bukan urusan orang sakit, Pak. Juga bukan urusan orang sehat. Umur umatku ini, kata Nabi SAW, 60 sampai 70 tahun. Coba antum perhatikan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, ternyata beliau meninggal pada usia 63 tahun. 60 sampai 70. Beliau yang bersabda, beliau yang memberikan, ternyata Allah tetapkan sesuai dengan sabdanya. 60 sampai 70, 63 tahun beliau wafat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama muslimin, sahabat terbaik Rasulullah SAW, waktu meninggal tahun 13 Hijriah, berapa usianya? 63 tahun, sama dengan nabinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 23 Hijriah dengan karya besar, bahkan nyaris tidak ada tandingannya hari ini. Susah mencari tandingan pemimpin sampai hari ini sepanjang sejarah Islam. Orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 10 tahun dia menjadi khalifah dan meninggal pada usia 63 tahun. 63 tahun. Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu lebih lama memimpin, 12 tahun menjadi khalifah. Sahabat yang sangat luar biasa. 6 tahun pertama kepemimpinannya adalah hari-hari yang paling disenangi oleh muslimin. Sangat indah. Kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, lembutnya pemimpin, dan seterusnya. Utsman meninggal tahun 36 Hijriah pada usia bukan 63 tahun. Antum salah. Kali ini antum salah. Utsman meninggal dengan usia lebih tua, 80-an tahun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah keempat, sepupu Nabi SAW, sekaligus menantu beliau. Inilah orang yang melahirkan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, Al-Hasan wal Husain, yang oleh Nabi disebut sebagai dua pemimpin para pemuda di surga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 40 Hijriah pada usia, jadi nggak berani jawab antum sekarang gara-gara tadi salah. Pada usia 63 tahun. 63 tahun. Lihat, 4 khalifah terbaik ini, manusia terbaik di zaman Rasul, 4 khalifah. Dan Rasulullah SAW 4 dari 5 orang, 4 di antara mereka meninggal di usia 63 tahun. Ada yang 63 tahun di sini umurnya? Angkat tangan, Pak, ya kan? 63 tahun, kan? Walaupun saya tidak tahu apa hikmahnya, saya membaca sirah ini tidak tahu apa hikmahnya tentang 63 tahun. Apakah 63 adalah usia terbaik untuk meninggal? Saya juga tidak tahu, kan? Yang jelas orang-orang mulia ini meninggal pada usia 63 tahun. Hanya Utsman radhiyallahu anhu yang usianya sampai 80 tahun. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 63 tahun kalau diukur dengan usia pensiun Indonesia, kita pensiun di Indonesia usia 50, Pak. 55 tahun.
55 tahun, artinya usia 55 tahun pensiun, kemudian setelah itu hanya tersisa 8 tahun dan wafat. Masalah di kita adalah, lihat masalah di kita Pak, dan ini harus dijawab oleh kita semua. Waktu kita masih kecil, di beberapa banyak negeri ini, anak-anak kita di usia kecil kalau melakukan sesuatu, atau kita kasih dia, suruh hafal Quran, usia SD, SMP lah paling jauh gitu ya, hafal Quran 30 juz. Nanti orang bilang, kasihan Pak, masih kecil. Begitu sudah dia tumbuh menjadi usia remaja atau pemuda, kemudian disuruh dia belajar Islam, dia bilang, susah Pak, remaja. Begitu dia naik menjadi seorang yang sudah bekerja atau kuliah paling tidak, kemudian bekerja, disuruh belajar Islam, kemudian dibilang sibuk Pak, itu aktivitas di kantornya, di kampusnya, itu menyita waktu, tidak sempat Pak. Selesai kerja pensiun, begitu pensiun disuruh belajar Islam, aduh pinggang sudah mulai masalah Pak. Terus kapan? Orang kapan mau belajar Islam? Kita selalu punya alasan untuk menghindar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalahnya Pak. Selalu kalau Anda mau cari alasan, iblis itu menyediakan sejuta alasan, bahkan lebih untuk satu orang, nggak apa-apa gitu. Bisa banyak alasan untuk tidak ke masjid, untuk tidak ke Quran, untuk tidak ke Islam, selalu banyak alasan. Di semua jenjang usia, jawabannya sudah dikasih oleh iblis Pak. Tinggal dipilih aja kalau mau. Ini masalahnya. Kemudian begitu pensiun, 55 tahun, berhenti dari pensiun tuh. Setelah berhenti dari pensiun itu, sebagian kita memahami salah tentang kata pensiun. Akhirnya begitu sudah pensiun, yang ditunggu cuma dua. Nunggu cucu datang, dan yang kedua nunggu mati datang. Tak ada karya. Sudah pensiun Pak saya. Yuk kita lihat Rasul kita. Apa itu kehidupan ayat yang dibaca tadi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa itu kehidupan uswatun hasanah kita itu begitu? Nah, tidak, Pak. Jauh. Mari saya urai sedikit, Pak. Supaya kita tahu bahwa, kan kita semua tahu waktu yang kita miliki. Kalau kalimat Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ulama besar zaman tabi'in, beliau mengatakan, innama antal ayyam, kalian itu kan hanya susunan hari-hari. Kita ini hanya susunan hari-hari. Idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'du. Kalau sebagian hari-hari itu berlalu, berlalu pula sebagian dirimu. Ini matahari sudah terbenam hari ini. Ini hari Jumat. Maka satu Jumat ini kita sudah kehilangan sebagian dari diri kita. Terus lama-lama habis, Pak. Karena kita hanya susunan hari-hari. Nah, inilah yang kemudian ketika semua hari-hari itu akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalahnya adalah kita mau menjawab pakai apa? Kalau setiap jenjang usia kita selalu punya alasan untuk lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kecil biarkan masih kecil, masih usia bermain. Waktu remaja susah diatur karena remaja. Waktu kuliah dan bekerja sibuk dengan kuliah dan pekerjaan. Waktu pensiun kesehatan sudah tidak menunjang, kemudian mati dalam keadaan na'udzubillah min dzalik.